Balik lagi di channel gue dan selamat datang di konten Keranda Maya TV. Yoi teman-teman, kali ini gue akan menunjukkan lagi kepada kalian teman-teman yang ada di sana yang lagi pada duduk kaum rebahan, gimana kuota kalian aman. Kali ini gue masih mau ngasih lihat kepada kalian video-video yang lagi viral di Jepang sana. Ini video pernah jadi pembicaraan topik terhangat di Jepang, bukan karena Miyabi atau Soraoi atau kakek Sugiono, tapi kali ini gara-gara penampakan yang sering terjadi di Jepang. Gokil pokoknya. Ini kalian bisa tonton sembari rebahan, cemilin ciki-jeki, cari hadiah terbesar, nyeduh kopi, bikin teh kek atau apapun. Kalian bisa sambil lakukan hal itu. Pokoknya jangan sampai salah bantal. Gua minta cari posisi rebahan terenak, kencangkan segitiga pengaman Anda, dan kita mulai videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share biar channel ini makin banyak dikenal orang. Lanjut, kita langsung ke intronya. Kurang bunyi. Cakep. Lemari pakaian. Video yang pertama ini berasal dari seseorang yang lagi mencoba sebuah alat. Ini adalah alat yang suka digunakan untuk mencari tahu letak dari daya listrik. Misalnya nih, alat ini kalau diarahin ke lampu dia akan bunyi, oh di situ ada listriknya. Diarahin ke mesin, oh dia akan bunyi tit, itu ada listriknya. Sampai suatu ketika mesin ini bunyi di arah lemari pakaiannya dia. Dia iseng tuh diarahkan ke ruangannya dia, diarahin ke ruangannya dia, tiba-tiba bunyi di bagian lemari baju. Pas dia cek, ini yang terjadi. Mungkin video yang tadi agak kecepatan, jadi gue slow motion dan gue jelasin. Ketika orang itu ngerasa ada benda yang mungkin beraliran listrik di lemari pakaian dia cari bendanya. Mungkin takut, khawatir benda itu membakar kain-kainnya atau baju-bajunya. Dia cari dengan sesama, dan ini mohon maaf, gue ubah warnanya jadi ke hitam putih karena gue takut di-banned sama YouTube. Dan kalian bisa lihat sendiri penampakan wajah anak kecil yang kayaknya menderita banget. Nah ini dia, kalian perhatiin, seperti mengalami luka bakar. Menurut kalian itu apa? Dan dia kenapa? Kalian pernah gak sih suatu ketika lagi di kamar, terus dengar lemari kalian di dalamnya ada sesuatu yang bergerak atau ada sesuatu yang bersuara? Saran gue, jangan dibuka lemarinya. Wajah. Nah, kali ini
adalah seorang yang sedang mengeksplor salah satu rumah yang katanya angker di Jepang. Rumah ini udah luluh lantah, hancur. Di lantai bawahnya itu ada, di dindingnya itu ciri khasnya ada gambar kayak sesuatu kayak boneka gitu, I don't know. Terus di lantai atas ada gambar mata gitu. Itu ciri khas rumah tersebut. Sampai suatu ketika yang orang ini lagi ada di atas eksplor ke bawah. Pas dia lagi eksplor, ternyata ada sesuatu yang nyempil sambil ngeliatin dia. Kalian ada yang lihat gak? Kalau nggak lihat, gua pause. Ini karena bener-bener nyempil. Nah, kalian lihat ya, di situ ada penampakan wajah di antara lantai yang hancur kayu, terbuat dari kayu, sorry. Dan wajahnya itu kayak wajah yang terkena bencana atau orang yang dibakar mungkin. Menurut kalian itu korban apa? Saran gue jangan main masuk sembarangan ke rumah-rumah yang udah terbengkalai cuy, kalau nggak mau ketemu kayak gitu. Suara di jendela. Kalian yang kamarnya ada jendelanya boleh di komen, karena kali ini videonya ada hubungannya ketika lagi lu tidur, terus lu dengar sesuatu di jendela lu. Ada gak sih dari antara teman-teman yang pernah ngalamin hal itu? Ketika lu tidur, lu dengar sesuatu di jendela dan lu samperin. Ketika lu samperin, gak ada sesuatu. Sama kali ini videonya juga kayak gitu. Dia samperin, dia lihat keluar jendela, gak ada siapa-siapa. Tapi pas ketika ditutup, ini yang terjadi. Di sini jelas banget ya teman-teman. Kalian bisa ngelihat ada telapak tangan yang nempel di kaca jendelanya dia. Terus bayangan wajahnya itu samar-samar. Bagian matanya kelihatan kayak satu doang sebelah. Mana sebelah kanan kayak gitu. Kayak begitu. Wow. Saran gue yang lagi pada jomblo jangan tidur sendirian. Ya. Kasihan kalian jomblo. Kamar mandi angker.
Buat teman-teman yang takut banget sama kamar mandi, tenang, kalian nggak sendirian, gue juga. Makanya setiap kali eksplor tempat-tempat angker, kalau ada kamar mandinya gue agak gimana gitu, karena menurut gue kamar mandi itu adalah tempat dimana makhluk-makhluk halus paling banyak adanya. Nah, kali ini ada seseorang nih yang ngerasa kamar mandinya itu aneh. Ketika dia di luar, dia mendengar suara di kamar mandi ada air yang menyala. Tapi ketika dia buka, gak ada siapa-siapa. Sampai kejadian itu terulang berkali-kali. Sampai suatu ketika ada suara ketukan pintu di depan. Pas disamperin, gak ada siapa-siapa. Ketika dia kembali ke kamarnya, ternyata ini adalah sosok yang mengganggu dia. Nah, kalian notice banget kan? Udah kelihatan jelas banget. Pertama kali dia masuk kamar, itu ada bayangan hitam seperti wanita melihat ke arah lemari. Terus tiba-tiba ada suara dari dalam lemari yang dia lihat gak ada siapa-siapa. Dia buka, gak ada siapa-siapa, gak ada apa-apa. Ketika dia balik badan, ada wanita itu. Wah, asli sih. Jam gua bunyi, kaget gua. Iya. Teman-teman pernah ada gak sih ada yang ngalamin hal yang sama? Kalau gue pernah. Jadi kamar gue pernah ada yang ketuk pintu, terus gue liat nggak ada siapa-siapa. Beneran. Iya, kayak gitu. Indigo dan bayangan hitam. Dari sekian banyaknya video-video gue eksplor tempat horor, pasti ada aja dari teman-teman yang ngelihat bayangan atau sesuatu yang mengganggu atau menunjukkan eksistensinya, seperti makhluk-makhluk yang tidak gue sadari mereka ada. Sama dengan halnya video yang berikut ini akan tayang. Ini adalah salah satu tayangan ghoster dari Jepang. Anjir, ghoster dari Jepang. Dia mengeksplor salah satu rumah yang terbengkalai yang konon katanya angker banget. Nah, di situ ada anak IndiHome-nya nih. Si anak IndiHome-nya ini seperti mengajak seseorang wanita, yang dimana wanita itu kayaknya ketakutan banget. Sampai suatu ketika kayaknya nih wanita itu diberikan sesuatu untuk agar tenang oleh si anak IndiHome-nya itu. Ditepuk-tepuk lah punggung si perempuan yang ketakutan ini. Pas sudah ditepuk, mereka kembali ke lokasi awal. Ternyata ada sesuatu. Ini dia.
まずいですよ。ちょっと霊が入ったかもしれないです。ここはで撮った映像とか全部削除した方が見るためです。ここであったことは誰にも話さない方がいいです。早く出てきましょう。Kalian notice kan ya? Lihat banget ya. Ini ada bayangan seperti bayangan seseorang. Gue nggak paham dia jalan begitu, tapi kayak membungkuk ya. Ini sih epic banget sih. Kalau mereka sadar ada bayangan itu, gue yakin mereka lari kayak gue. Gue kalau ngeliat beginian di depan mata gue pasti kabur. Tapi ini mereka tidak sengaja menangkap kejadian ini. BTW, kalian rindu gak sih sama explore video gue di tempat angker? Kalau rindu, komen di bawah. Wanita yang melompat. Sebuah tempat yang menjadi sebuah tragedi biasanya akan menjadi angker atau menjadi urban legend atau jadi kisah-kisah seram bagi masyarakat sekitar. Termasuk video kali ini. Ini ada sebuah gedung yang katanya pernah terjadi sebuah tragedi yang dimana ada wanita yang pernah melompat dari lantai atas dan meninggal. Bener aja, ada satu orang yang mencoba membuktikan bahwa benarkah tempat tersebut angker dan konon katanya arwah wanita yang meninggal di situ masih bergentayangan. Ini dia videonya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, tanpa harus gue jelasin, sebenarnya kalian bisa lihat. Pertama kali dia melihat seorang wanita yang tiba-tiba muncul dalam posisi tergeletak. Ketika dia kaget, terus dia lihat lagi, nggak ada, menghilang. Sebenarnya notisnya adalah, sebenarnya kejadian berikutnya adalah ketika kameranya, kayaknya ini kamera handphone ya, jadi goyang-goyang itu. Jadi ketika kameranya ke bawah, ke arah tangga, ada sosok wanita yang merayap dari bawah tangga ke atas, lalu menghilang lagi. Sampai ketika si orang ini masuk ke, kayaknya tangga darurat deh, untuk keluar dari gedung tersebut. Pas dia mau tutup pintunya, si wanitanya itu merangkak dari belakang, dari celah-celah pintu tersebut. Gue sangat membingungkan ya, kenapa ketika ada suatu tempat yang menjadi suatu tragedi, kenapa nggak langsung dibersihkan dengan cara pengajian atau doa-doa gitu ya, biar nggak serem kayak gini gitu ya. Menurut kalian, ada gak sih arwah penasaran yang mati karena bunuh diri kayak gini, atau karena sebuah tragedi? Nah, itu dia teman-teman, 5 penampakan hantu Jepang yang tertangkap kamera. Lagi-lagi gue nggak bilang ini editan atau settingan atau rekayasa, gue nggak tahu.
kalian aja yang menentukan. Gue suka aja mereview dan melihat video hantu-hantu Jepang ya kan, karena jujur aja Jepang itu hantunya gokil-gokil cuy, ya kan. Buat temen-temen yang punya kemampuan indigo ya kan, bisa komen di bawah menurut kalian itu apa, dan bener gak sih semua di video yang tadi kita tonton bersama itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Gimana teman-teman, asupan horor hari ini lumayan ya membuat adrenalin sedikit wow gitu ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini biar Santara Jagat Raya tahu channel ini ada. Oke? Jangan lupa colek juga loncengnya biar kalau ada video baru kalian dapat notifikasi dari channel ini. Thank you buat semuanya teman-teman yang sudah menonton video ini dan mensupport video ini sampai sejauh ini. Wah, kalian terbaik, kalian terhebat. Dan saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah perbuatan dalam berkonten dalam video ini, dalam sesuatu yang tidak berkenan. Saya Ricky Lee, selaku pemilik akun Random TV, izin pamit dan kita ketemu lagi di next episode. See you, bye-bye. Arigato. Opi,